Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kami ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Ya, jadi malam ini malam luar biasa. Guru-guru kita berkumpul di sini, Mas Haris, Mas Iksan. Ya. Ada Pak Ismail, ada Pak Happy, dan ini bahas tentang sesuatu yang orang semuanya lagi pengen bahas sekarang, tentang investasi, terus pentingnya pakai modal sendiri itu kapan, terus kapan kita butuh investasi untuk memboosting akselerasi bisnis kita. Dan ini dua-duanya berimbang, ada Pak Ismail, ada Pak Happy, di dua sisi mata uang yang berbeda saling melengkapi, Mas Haris. Ya, ini sangat sebelumnya kami berbahagia sekali Pak Happy, terima kasih udah hadir di Evapora. Ini udah beberapa kali kami nantikan kapan Pak Happy bisa hadir di Evapora nih Mas Ipul, dan alhamdulillah baru malam ini baru malam ini. Pak Happy, mungkin kita langsung aja Mas Ipul ya, kita mendengar pemaparan materi dari Pak Happy terlebih dahulu, nanti kemudian mungkin kita bisa pertajam bareng-bareng dengan diskusi setelahnya mungkin. Baik, langsung. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah mengumpulkan kita pada satu malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada para panitia, ada Mas Aris, Mas Saiful Islam, Mas Ihsan, ada juga ini Mas Muhammad Ismail yang masih ada ya? Masih. Ya betul Pak Epi. Beliau ini pendiri dari Zahir ya, yang menurut saya luar biasa, inspiring. Dari mulai saya itu dulu saya masih kerja gitu, saya kenal Zahir, saya dengar, saya lihat beberapa kali di pameran masih ada terus gitu ya. Dan hari ini saya dengar luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan banyak ya di Indonesia Zahir-Zahir yang lain yang bisa kita banggakan, bisa menjadi contoh buat anak-anak muda, anak-anak bangsa kita. Ya, menarik tema hari ini itu tentang bootstrapping dan investasi. Ya, kira-kira gini. Sebenarnya bukan bootstrapping dan investasi mungkin ya. Bootstrapping dan non bootstrapping gitu, karena pembiayaan kita kan bicara tentang pembiayaan ya, tentang funding. Kalau bicara tentang bootstrapping itu contohnya banyak, yang hebat-hebat juga banyak ya. Kalau di sini kita lihat ada Zahir ya, saya sendiri sebetulnya ya bootstrapping juga gitu dulunya ya. Artinya bootstrapping itu menggunakan resource yang ada gitu, nggak maksain lah gitu harus cari-cari dari luar, apakah itu utang, apakah cari investor. Kita yang ada aja gitu, yang punya skill ya, skill itu yang dipakai itu termasuk bootstrapping. Saya dulu juga, saya ini backgroundnya IT Mas Ismail, sama gitu. Saya S2 saya juga IT, saya dari Universitas Indonesia, dan project-project IT ini bisnis-bisnis IT itu yang paling gampang di bootstrapping gitu, karena yang dibutuhkan itu hanya semua ada gitu. Saya punya komputer, saya punya skill untuk memulai gitu, itu bootstrapping. Kalau yang mau jualan gitu, mulai dari garasi itu juga bootstrapping. Kalau yang mau mulai bisnis, punya duitnya cuma 100 juta atau bahkan 10 juta, dimulai dengan itu juga bootstrapping. Kalau kita lihat
perusahaan-perusahaan yang cukup fenomenal di dunia gitu ya, yang menggunakan bootstrapping itu, contoh kalau di Amerika itu Lynda.com. Lynda.com itu sampai salesnya itu ratusan juta dolar ya kalau nggak salah itu. Dia nggak pakai modal dari luar sama sekali gitu. Dia mulai invite investor itu ketika udah merencanakan untuk exit gitu, untuk mulai dia exit gitu, dia ambil investor. WhatsApp juga begitu gitu. Jadi banyak ya yang nggak nyangka gitu, dipikir yang namanya WhatsApp itu bakar duit gitu ya karena nggak bayar. Sebetulnya WhatsApp di Amerika itu bayar gitu, bayar dia per download itu sekian gitu, bahkan terakhir dirubah. Jadi dia kalau nggak salah ya, dia cari dapat investor juga, yang dia sebutin itu apa namanya, yang dia sebutin itu investor hanya untuk strategi gitu ketika dia mau exit, karena kehadiran investor itu juga indikator gitu, indikator bisnisnya kayak apa gitu. Itu di sisi yang lain. Kalau di mana di India itu Byju itu perusahaan startup gitu ya, yang dia itu ngajarin, bukan ngajarin, apa namanya, kayak bimbel lah, kayak ruang guru di sini gitu. Dia bootstrapping gitu, itu guru-guru yang ada. Begitu dia gede, dia masukin investor. Nah, berbicara tentang bootstrapping gitu, itu kapan relevannya gitu. Kalau di sini yang ngikutin itu 1.000 orang gitu ya. Tidak semua, saya yakin banyak pengusaha-pengusaha yang udah mulai jalan, pengusaha-pengusaha yang sudah apa namanya, mungkin bahkan bisnis kedua, bisnis ketiga gitu. Bootstrapping itu dalam pandangan saya itu relevan bagi para pemula gitu. Bagi para pemula relevan. Kalau Anda punya bisnis kedua, ketiga, Anda masih bootstrapping gitu, Anda nggak tahu bisnis gitu, Anda nggak bisa jual kepada orang lain gitu. Nah, tapi itu banyak gitu, banyak terjadi. Saya ingin sampaikan begini. Yang pertama begini, bahwa pembahasan hari ini itu sangat tergantung siapa audiensnya. Jadi one size not fit for all. Jadi satu statement kita ini nggak bisa dipakai oleh semua jenis manusia, gitu, jenis pengusaha hari ini, gitu. Apa namanya? Contohnya tadi, gitu ya. Ketika kita bicara bootstrapping, tapi Anda sebetulnya ini bisnis kedua, bisnis ketiga. Jadi Anda apa namanya? Tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Pak Ismail, investor untuk akselerasi dan sebagainya, ya kan? Jadi bootstrapping itu susahnya minta ampun, gitu. Secara natural, gitu, susah. Gitu. Bootstrap itu apa sih? Bootstrap itu gantungan sepatu itu loh. Jadi kalau sepatu boot, di belakangnya itu ada tempat, ada gantungan, ada talinya begini, apa namanya? Itu bootstrap. Jadi mencoba mengangkat diri Anda sendiri dengan gantungan sepatu itu susahnya minta ampun, gitu. Tapi gitu ya, itu secara umum bagi orang-orang secara umum. Tetapi bagi orang-orang tertentu, terutama itu para apa namanya, para pemula, mencari investor itu jauh lebih susah, gitu. Dan menghadapi investor itu jauh lebih susah, gitu. Jadi kita mulai dari mana sih? Kan bisnis kan berisiko, bisnis kan apa namanya, mesti belajar juga, nyari target market aja susahnya minta ampun, butuh waktu, gitu. Kemudian apa namanya, diferensiasi, positioning, segala macam lah, bangun tim ini itu susahnya minta ampun,
gitu. Sementara kalau orang-orang yang bisnisnya nggak yakin, dia ngomong kepada investor duluan gitu ya, masalahnya jadi berlipat-lipat gitu. Nah, dalam hal apa namanya nah dalam hal ini gitu ya, bootstrapping adalah sebuah jalan keluar gitu. Nah, saya sendiri selalu mengatakan begini, bootstrapping is great gitu, but funding skill gitu. Jadi bootstrapping skill is great, but funding skill is very essential gitu. Bootstrapping itu setidak-tidaknya itu membantu Anda di awal gitu. Kalau Anda itu baru mau usaha dan Anda nggak punya apa-apa, lakukanlah bootstrapping gitu. Dan pada saat melakukan bootstrapping, saran saya satu, sell it before you build it gitu. Jadi Anda bikin perusahaan, Anda mulai jualan dulu gitu. Nggak usahlah bikin pabrik, nggak usah bikin produk, nggak gitu. Itu jadi learning curve Anda akan tinggi sekali gitu. Jadi mulai jualan gitu. Mending kita itu membuat sesuatu yang bisa kita jual gitu, daripada menjual yang bisa kita buat. Itu susahnya minta ampun gitu. Jadi sell it before you build it gitu. Lakukan bootstrapping gitu. Nah, tapi untuk bertumbuh gitu ya, untuk bertumbuh gitu, kemungkinan Anda akan dihadapkan pada tantangan berikutnya gitu. Nah, disitulah Anda perlu membangun skill Anda untuk melakukan funding, karena funding itu esensial gitu, terutama kalau Anda mau bertumbuh, terutama kalau Anda mau ekspansi, Anda mau begini begitu ya gitu. Saya sendiri gitu ya, kalau nah, kapan kita cari investor dan nanti kita bahas. Tapi gini, di dalam bisnis itu kalau kita manfaatkan gitu ya, manfaatkan pekerjaan kita itu gitu. Tadi kan sell it before you build it. Dalam bisnis itu ada 3 pekerjaan besar yang harus dikerjakan kalau kita sederhanakan gitu ya. Yang pertama itu funding. Gitu. Membiayai. Anda kan mau jualan kan Anda butuh jalan juga gitu. Jalan kan harus dibiayai juga gitu. Kalau Anda membiayainya dengan apa yang ada, itu namanya bootstrapping gitu. Yang kedua itu, jadi yang pertama itu how to fund gitu ya. Yang kedua itu how to operate, dan yang ketiga itu how to sell. Dari tiga ini gitu ya, kalau Anda benar-benar baru, maka how to sell itu yang dipecahkan dulu gitu. How to operate-nya ntar, how to fund-nya nanti gitu. Maka pekerjaan Anda akan lebih mudah gitu. Dan misalnya Anda bisa cari jadi distributor dulu, ya kan, banyak kan gitu. Kalau di case-case-nya anak-anak sekarang itu, pertama jadi distributor, reseller jadi distributor, habis itu dia punya merek sendiri, ya kan, maklun gitu. Habis itu kemudian dia bikin pabrik baju gitu. That's such a smart way gitu. Itu benar banget gitu. Dan itu banyak dilakukan di Indonesia. Contoh Motif, ya, Motif fashion Motif itu. Dulu saya ingat banget ya, kalau di IBF itu apa namanya, nepeng-nepeng orang kalau mau belajar gitu. Dia lakukan persis yang namanya sell it before you build it. Kalau Anda masuk ke pabriknya, saya pernah diajak masuk ke pabriknya, itu ditulis itu gede-gede, sell it before you build it. Itu padahal dia udah punya pabrik gitu. Nah, dengan kayak gitu dia jadi distributor, dia belajar. Oh, customer itu maunya apa gitu kan. Oh, ternyata problem-problemnya itu apa di lapangan, dia tahu semua.
tetapi dia efisien, dia hanya perlu modal gitu ya. Kalau perlu modalnya cuma katalog gitu, kalau perlu gitu kan macam-macam gitu caranya. Itu sangat murah, jadi dia nggak harus mengoperate, nggak harus cari funding gitu. Dia hanya mikirin tentang selling gitu aja, barulah itu bertumbuh ya kan. Ketika dia itu apa namanya bikin merek sendiri, pertamanya Maklun juga gitu. Kadang-kadang banyak pabrik-pabrik yang idle gitu kan, ya dia itu aja apa namanya nego aja, udah Pak tak kasih kerjaannya, aku mesti begini, aku 1 bulan bisa. Nah makin lama gitu dia punya pabrik sendiri. Nah di situ dia mesti pecahkan gitu. Saya dapat pabrik dari mana ini? Gitu kan mesti saya biayain. Gitu. Nah, ketika kita ngomong funding tadi, anggap bootstrapping udah selesai. Ya. Sekarang kita gitu dituntut mungkin gitu ya, tidak cukup lagi uang kita untuk membuat pabrik itu, gitu kan? Nah, maka kita harus masuk kepada sumber-sumber, mulai berpikir sumber-sumber pembiayaan yang lain, source of fund, gitu. Nah, saya ingin kasih tahu sebelum saya berbicara tentang source of fund, ya, ada satu penyakit gitu, atau sebuah mitos, atau sebuah, saya itu Mas Ismail, mohon maaf, saya itu kadang-kadang kalau ngomong sama kader ini pakai bahasanya itu masih bahasa jelas gitu. Kalau enggak paham-paham gitu. Nah, contoh begini, ada orang yang mengharamkan utang gitu loh. Ini konyol gitu loh, konyol banget gitu. Maksudnya utang memang nggak haram kan, yang haram itu riba gitu loh. Tapi ini ada gitu. Ini kalau ini aliran-aliran yang menurut saya itu nggak ada basisnya gitu. Ini penyakit, beneran penyakit gitu. Kalau Anda berbicara tentang membangun bisnis, apakah mungkin bisnis itu nggak pakai utang gitu? Nggak mungkin. Kecuali ya kalau Anda jualan pecel, jualan gado-gado. Kalau Anda punya jalan tol gitu ya, punya restorannya itu 1000 cabangnya gitu, come on, gitu gimana gitu. Anda mau bayar beras gitu, sekali belanja itu katakanlah sekian puluh ton, Anda bisa bayar 3 bulan atas nama nggak boleh utang, Anda nggak ngutang gitu, bayar cash gitu. Jadi tapi ada ini gitu yang model begini, mindset berpikir seperti ini gitu. Jadi nggak usah takut lama utang gitu. Takut itu kalau Anda nggak mau bayar gitu. Ya, saya nggak ingin masuk ke situ. Ya, tapi bolehlah ada satu hadis nih. Jadi hadisnya begini. Barang siapa menggunakan harta orang lain, utang, dan dia bermaksud membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuk dia. Itu apa enggak hebat itu, iya kan? Gitu. Nah, saya mesti sebutin ini daripada pikirannya kemana-mana. Gitu. Nah, kalau utang itu nggak boleh, pengutangnya nggak boleh dong, itu harus. Nah, ini penyakit, gitu. Tapi kalau saya, utang itu ada yang namanya utang baik, ada yang utang itu utang buruk, gitu. Tentu utang baik. Gitu ya, tentu yang syariah lah, gitu, itu yang bukan riba. Pembahasannya nanti. Gitu. Yang kedua, gitu ya, yang kedua itu apa namanya? Ada sebuah mindset gitu ya, seolah-olah yang namanya hebat itu pegang saham itu harus 100%, gitu. Itu konyol, gitu loh. Artinya gini, kalau kita mau bertumbuh, kalau Anda berbicara bahkan bootstrapping, ya gini, Anda kenapa sih orang takut berpartner? Karena nggak tahu cara berpartner, gitu. Nggak tahu milih partner kalau seburuk-buruknya lah, gitu ya, atau tidak tahu cara berpartner.
Jadi kalau bicara bootstrapping, saham itu juga modal Anda untuk bootstrapping. Gitu. Contohnya begini, Anda lihat perusahaan-perusahaan yang gede-gede, ya, yang namanya Facebook, yang namanya WhatsApp, yang namanya semua Instagram itu si Kevin itu kan, gitu. Mereka semua itu punya co-founder, gitu. Nah, ketika berbicara co-founder, itu ciri-ciri dia bootstrapping, kemungkinan besar ya, gitu. Kenapa? Jadi mereka itu bagikan sebagian sahamnya kepada orang, gitu. Kamu mau nggak? Aku punya ide begini nih, tapi aku tuh nggak bisa gaji orang IT, gitu loh. Nggak bisa. Kamu kan pinter banget. Kamu mau nggak tak kasih saham, gitu. 5% atau 7% atau 15%, 5%, gitu ya. Dan dengan cara seperti itu, dia nggak harus bayar orang, gitu. Nah, tetapi gitu ya, cara mereka merekrut co-founder dan sebagainya itu mereka tahu ilmunya, gitu. Jadi gimana kalau orang nanti keluar, gitu? Gimana kalau dia nggak kerja, gitu kan? Itu semua kalau di Amerika itu udah umum, gitu. Saya punya anak, ya. Saya punya anak baru kemarin dia Kanada, dia dari Amerika dulu New York, kemudian kerja setahun di sana, kemudian dia pas pandemi pulang, begitu ke Inggris karena CV dia tuh bagus banget, gitu. Dia pernah kerja 1 tahun itu di perusahaannya Warren Buffett dulu, ya sebagai product development, gitu. Terus di Indonesia karena saya ada perusahaan startup juga, gitu. Dia salah satu direktur, CMO-nya dia. CV-nya bagus. Begitu dia masuk di mana ke Inggris, ke London, orang lihat gitu di mana di LinkedIn itu dicari gitu, banyak banget yang nawarin gitu ya. Nah sekarang dia jadi co-founder di sebuah perusahaan startup di sana, dia dikasih saham gitu. Tapi ya nggak begitu aja gitu. Emang orang kalau udah dikasih saham udah bye-bye gitu, nggak bisa begitu. Dia punya terms-nya bagus banget gitu, bahwa kamu digaji sekian gitu, satu bulan katakanlah kamu dapat 30.000 US gitu. Kemudian tahun pertama jadi dia dikasih 10% gitu. Tapi tahun pertama itu vesting schedule-nya itu yang udah mateng itu 5% gitu. Habis itu setiap tahun 1%, meskipun dia diproyeksi 10% gitu. Terus kalau dia keluar di tengah jalan, kamu mesti jual ke saya, gitu, dan dihargai sekian, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi banyak cara, gitu. Nah itu makanya kalau perusahaan-perusahaan yang startup, kita bicara startup kan, gitu kan, mesti ada co-founder. Terus kadang-kadang foundernya itu tinggal punya itu 15%, ya 10%, gitu ya. Nah banyak kita itu tidak memahami itu, gitu. Kita itu ngukur cuman persen, gitu loh. Tapi kita tidak ngukur tentang potensi bertumbuh. Kita tidak ngukur tentang value, tentang benefit. Gitu. Kalau di IBF saya ingetin gitu, 10% diamond itu lebih baik daripada 100% batu akik. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Nah, ini yang tadi saya bilang tentang di awal ngasih co-founder itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang untuk IT-nya gitu. Saya sendiri punya perusahaan ya. Saya punya perusahaan startup gitu, edukasi ya. Saya sebetulnya nggak pengen punya startup gitu. Terpaksa punya startup gitu. Saya punya co-founder juga gitu loh. Co-founder saya hitung dia karena nyari orang susah, akhirnya dapat orang ya dari luar lah gitu ya kan. Itu tak janjiin cuman 1% sih gitu. Co-founder saya itu ada yang 2% lah, 1-2% gitu ada. Tapi saya
kasih gaji, saya kasih ini itu dan sebagainya. Nah, bagi para pemula gitu, co-founder itu sebuah jawaban. Co-founder itu adalah bentuk bootstrapping gitu. Nah, bagaimana kalau dia itu juga jago marketing gitu ya, jago marketing. Itu luar biasa, dia punya networknya, punya ini. Itu jadi CMO gitu. Nah, biasanya kalau co-founder itu kalau awal gitu, early co-founder gitu, Anda punya perusahaan gitu. Awal-awal ya mungkin bisa dapat 10-15%. Tapi kalau dia datangnya belakangan, ya dia mungkin dapat maksimal itu 5%-7% misalnya gitu. Tapi semua kondisinya itu gitu, karena mainnya itu Anda tahu gitu, dia efektif gitu. Nah, di Indonesia saya banyak sekali menemukan gitu orang gitu. Karena ini ada orang hebat gitu. Wah, tahu tentang marketing ini. Kita kasih 30%. Habis itu orang nggak ngapa-ngapain gitu. Dan kita udah masuk di saham nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itulah perlunya ilmu gitu, ilmu berpartner, ilmu funding. Karena funding itu sebuah skill gitu. Dan dari tadi ya, how to sell, how to operate. Operate itu ya kira-kira kalau punya pabrik, ada juga ini karyawan, rekrut, itu operate, itu yang paling pusing gitu. Ya, paling pusing ini. Manajemen itu adanya di sini. Gitu. How to fund. Nah, how to funding itu sebuah skill yang sangat esensial gitu. Nah, skill itu harus dipelajari dan harus dilatih. Kalaupun Anda bootstrapping, dalam perjalanan Anda mesti belajar ini. Kalau nggak kemana-mana. Gitu ya. Tadi tentang utang gitu kan. Sumber pendanaan itu ada 3 nih. Satu itu dari investasi. Ya kan? Ini udah nggak nih. Gitu. Yang kedua dari utang. Gitu. Yang ketiga, investasi itu termasuk bootstrap itu kan kalau duit kita kan termasuk itu investasi juga. Ya, nah kemudian yang ketiga itu dari mana? Dari retain earning gitu, dari penghasilan bisnis itu sendiri. Gitu. Kalau contoh Wardah, ya Wardah. Saya sih ngobrol sama Bu Naryati sepintas gitu, tapi Wardah itu hebat gitu. Ya mungkin awalnya bootstrapping gitu, kemudian tetap aja dia ada funding juga, ada bank mungkin, saya nggak ngerti ya. Tapi dugaan saya iyalah gitu. Tetapi terakhir itu benar-benar itu dari retain earning, dari penghasilannya, nggak punya utang sama sekali, gitu. Pertanyaannya berapa banyak perusahaan seperti itu, gitu ya nggak, gitu, nggak banyak. Jadi kalau Anda nggak bisa lakukan dari retain earning, Anda kan harus lakukan dari yang lain, gitu. Apakah utang? Kalau utang enggak, berarti investor, gitu. Kalau semua enggak, gitu. Nah ini yang muncul gagasan yang aneh-aneh terhadap bisnis gitu. Jadi dihindari benar nih, funding ini dihindari benar. Sehingga yang muncul itu trik ini, trik itu gitu. Terakhir ya, hari ini itu saya nulis itu tentang bisnis aliran sesat. Itu tentang funding gitu. Saya diemin aja gitu. Ributnya luar biasa, biarin aja dulu. Gitu. Tapi saya itu ngamatin gitu, udah bertahun-tahun gitu, berguguran orang-orangnya itu atas nama itu funding seolah-olah sesuatu yang harus dihindarin gitu. Jadi funding ini sesuatu yang esensial gitu. Jadi bootstrapping is great, but funding is very essential. Itu pesan saya ya. Jadi mungkin sebagai pengantar itu dulu kali ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang lain lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Isan, suaraku masih over kan? Udah oke, Mas. Udah oke ya. Ya, luar biasa ya banyak chat yang kita dapatkan dari paparan Pak Happy tadi. Jadi ada satu quote yang kena banget tadi, yang jelek banget. 10% of diamonds is more precious than 100% of stone. Diamond 10% itu jauh lebih berharga daripada 100% batu akik.
Nah, ini menarik sekali ya. Jadi Pak Happy tadi mengulas pemahaman yang keliru tentang apa itu bagaimana mendanai sebuah bisnis. Nah, tadi sudah dilengkapi. Oke, Mas Ihsan, sebelum Pak Happy lanjut, kita open diskusi. Mas Haris? Iya, silakan Mas Timbul. Saya mohon maaf, laptop saya ketinggalan chargernya sehingga harus pakai handphone. Pak Happy, the same question seperti yang kita tanyakan ke Pak Ismail tadi ya. Sebenarnya situasi seperti apa sih Pak? Jadi yang tadi kan fund resource itu ada 3 yang disampaikan Pak Happy. Jadi kalau nggak investasi, hutang, ya return earning gitu. Kira-kira situasi bisnis seperti apa sih yang ideal untuk masing-masing investasi, hutang, dan return earning? Atau kita bisa kombinasikan itu, Pak? Iya, bisa dikombinasikan, Mas. Jadi situasi kapan kita utang, kapan kita pakai return earning, kapan kita cari investor, kan gitu. Jadi itu nggak ada bakunya, gitu. Tetapi karena gini, ketika kita punya return earning gede banget, banyak banget, apakah pasti Anda akan gunakan itu untuk masuk ke modal lagi? Pertanyaan saya, kan belum tentu. Anda mungkin ingin pakai gitu loh. Ngapain saya masukin ke situ lagi? Saya bisnis untuk cari duit kok, gitu loh. Iya kan? Gitu, itu contoh gitu. Jadi sangat situasional. Makanya itu kan diputuskan kita mau apakah utang gitu ataukah investasi gitu. Dia pikir gini, contoh. Saya kalau saya cuma butuh ini untuk pernah dulu kan gini, Pak Happy ini ngadain workshop di IBF itu namanya How to be Debt Free. Seolah-olah hutang itu haram gitu, nggak boleh gitu. Itu keliru gitu. Gimana hutang nggak boleh? Pembangunan di Jakarta itu ya ada gedung, ada perumahan, ada jalan tol, ada toko-toko, ada warteg, ada metro mini, ada bis kota. Itu sebagian besar itu pakai fasilitas utang juga gitu. Gimana kita itu nggak boleh nutang gitu, gimana kita mau bangun gitu kan. Jadi yang benar aja dong gitu. Nah tapi jadi suatu saat gitu ada perusahaan pencetak Al-Quran. Pada saat itu dia tuh butuh dikit, waktu itu habis training gitu, dia butuh sedikit untuk nambah mesin gitu ya, nambah mesin. Nah dia udah bicara sama investor, masuk ngambil saham gitu. Nah kalau nggak salah cuma butuh 400-an juta gitu ya untuk beli itu. Pak, saya biar nggak utang, ini saya ngelepas saham aja sekian gitu. Saya bilang, Mas gitu, yang pertama gitu, sebetulnya di balik itu yang saya lihat itu valuasi bisnisnya, cara dia menilai bisnis itu nggak confident gitu. Jadi dia untuk 400 juta itu ngelepas terlalu banyak lah menurut saya saham. Saya bilang Anda utang aja. Itu 6 bulan juga lunas gitu, daripada Anda nyesel nanti. Ya udah utang aja. Gitu. Akhirnya utang gitu udah lunas dari dulu. Jadi gitu. Jadi makanya ketika kita bicara investor the late investor, ya investor yang datang belakangan gitu. Kan Anda perangnya itu di valuasi gitu, dinilai perusahaan gitu ya kan gitu. Kalau saya itu nilainya 100, saya datengin duit itu 50 gitu, makanya aku lepas 33% kan kira-kira seperti itu. Tapi kalau nilai Anda itu kalah gitu, misalnya cuma dinilai 25, saya dapat segitu, saya kegerusnya nanti aja lah gitu kan, bisa-bisa aja gitu. Nah tetapi itu artinya kalau ngomong situasi kapan gitu, kalau saya ya sebenarnya gini, ketika kita itu masif funding, apakah
Artinya apakah Anda itu pakai utang kah gitu. Terlebih kalau pakai investor. Pastikan bahwa bisnis Anda itu memang viable. Gitu. Bisnis Anda itu Anda yakin bahwa duit ini masuk, bisnisnya berkembang. Gitu. Nah, pasti pada saat itu ya Anda udah jelas dengan produk Anda punya produk yang marketable, yang produknya itu laku deh gitu. Beda deh sama orang gitu. Jadi siap untuk leverage gitu. Itu pada saat itulah gitu. Karena banyak ya orang di tahap awal dia juga nggak ngerti bisnisnya, yang penting buka-buka aja gitu. Dia cari investor, duit investor masuk nggak jadi apa-apa. Itu yang paling jadi banyak kasus gitu ya. Gitu. Gitu sih Mas. Jadi kalau utang pasti lebih cepat gitu ya kan, gitu. Karena nyari investor itu butuh waktu. Kan ada 3 tadi. Satu itu dari return earning. Return earning itu kan pertanyaannya kalau ada dan memang kalau kita mau taruh lagi gitu. Gitu. Kalau saya nggak suka gitu, terus-terusan diputer di situ nggak bisa. Ada partner gitu ya. Udah akhirnya ya nggak pernah ada cash, nggak pernah ada free cash gitu. Puter terus itu kita dapat duitnya ya ketika exit aja, ketika jual saham gitu. Tapi dari cash flow diputerin terus gitu. Saya nggak begitu suka gitu. Ya ada titik tertentu lah kita mau ambil juga. Itu yang kedua investor. Investor itu yang kedua utang. Nah utang itu juga kan gitu. Kalau kita utang mesti mungkin ada jaminan, ada ini itu gitu ya kan. Gitu. Tapi dia paling cepat ya. Gitu. Paling gampang. Utangnya paling gampang sebenarnya. Yang ketiga itu investor gitu. Kalau kita memang dapat gitu, dapat dan pas gitu, kita srek gitu, nilainya pas gitu kan, ya anggap nilai dan sebagainya hal lain lah. Tapi cari investor itu butuh waktu. Ini dari semua ini gitu ya. Kalau bicara funding, yang butuh skill itu yang investor gitu, yang butuh skill. Gitu. Dan mencari investor itu adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa memberikan banyak pencerahan kepada kita. Karena kalau Anda lihat rata-rata startup yang hebat-hebat, mereka itu untuk dapat investor pertama itu bisa ketemu itu ratusan lebih presentasi sana, presentasi itu, presentasi. Setiap presentasi orang itu, ya kalau investor itu biasanya dia kalau ngomong enggak gitu ya, itu macam-macam caranya. Ada di antara mereka yang ngomong enggaknya itu sambil ngajarin, lu kayak gini, kalau lu udah begini, oke deh gua. Gitu. Itu enggak itu namanya. Atau mana bisa laku kamu kalau begini? Kamu bagaimana kamu akan, nah itu perjalanan luar biasa. Nah, cuman dari semua itu ya investor ini yang paling challenging sebetulnya, gitu, yang paling challenging. Tetapi dia yang paling, menurut saya, gitu, paling aman, gitu, paling aman karena kita nggak ngutang kan, gitu. Kita dapat duit tambahan. Kalau tadinya nilainya 100, katakanlah perusahaan saya nilainya 100 deh sekarang. Ada investor nih, bawa duit lagi 100, masuk kan, gitu, dia dapat 50%. Nah, nilai kita kan 200, kita punya duit cash 100 untuk menumbuhkan, gitu. Sebetulnya saham kita itu tidak turun, gitu, karena tadinya 100 dari 100%, jadi 100% dari 100 tadinya, jadi 50% dari 200, kan 100 juga nilainya. Tapi ada duit cash 100 untuk kita bisa buka cabang, kita bisa buka bisa rekrut orang dan sebagainya. Ini kan memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh gitu. Nah, ketika kita berbicara dengan investor, bahkan sebetulnya kalaupun kita utang gitu untuk memastikan kita pastikan bahwa duit masuk itu jadi sesuatu gitu. Nah, itu
namanya, pasti fundamental tadi disebutin oleh Mas Ismail itu fundamentalnya udah beres dulu. Itu kalau Anda lagi cari-cari sebetulnya produk yang laku itu seperti apa, atau customer saya itu siapa sih sebetulnya target market saya itu, gitu. Nah, makanya kalau investor yang profesional dia kan lihat bisnis modelnya solid enggak, gitu kan, lihat tractionnya, gitu. Artinya bener nggak ada yang butuh gitu, ada, terus lihat growth rate-nya gitu kan, bener nggak bertumbuh, dia hitung gitu. Kalau dia itu dengan modal sekian dia dapat sekian, kalau tak tambahin kira-kira dapat berapa. Nah, kalau Anda kira-kira bisa mikir seperti itu, gitu, Anda udah siap untuk funding yang lain, gitu, yang dari apakah dari utang atau dari investor. Ya, Pak Ebi, saya bisa nambah pertanyaan nih Pak Ebi sedikit. Boleh. Ya, Pak Ebi, ada selain investor kita bicara tentang uangnya, ada beberapa hal yang mungkin banyak yang membicarakan bahwa investor nggak sekedar duit, tapi juga mungkin kesamaan value atau mungkin juga authority-nya yang hendak kita pakai gitu ya, atau bahasa ininya orang bisa jadi orang dalam gitu ya. Nah, faktor-faktor X seperti ini apakah sangat penting sekali Pak Ebi ketika kita hendak menerima investor. Makanya nih investor saya ini seorang menteri gitu kan, enak ngomongnya nanti untuk bisa membuka peluang-peluang yang lain, atau gimana mungkin Pak Ebi? Iya, jadi gini, terutama ketika ketemu investor itu perorangan gitu ya, dan kita approach sendiri gitu kan. Berbeda kalau kita udah go public gitu ya. Yang pertama bahwa berpartner itu sebuah mindset, Mas, gitu. Kalau mindsetnya Anda itu bahwa mindsetnya itu bahwa wah, gue yang paling berjasa, gue sendiri yang harus begini begitu, ya nggak maju-maju, nggak akan kemana-mana, gitu. Saya punya gitu, saya pernah gitu berpartner itu 40% saya pegang gitu, tapi seolah-olah ya udah akhirnya saya wakafin aja itu perusahaan gitu, salesnya puluhan miliar gitu, saya wakafin aja, males lah gitu ya. Nah, samalah kayak orang kalau berpartner terutama gitu ya, terutama investor-investor kan ada yang murni investor, ada yang mau terlibat gitu ya kan, tapi setidak-tidaknya investor itu kan butuh pertanggungjawaban dari kita, laporan keuangannya ini itu gitu. Ada investor-investor yang nggak enak gitu ya. Ya Anda boleh hindarin gitu kan, Anda boleh juga milih investor kan gitu. Nah, kalau pengen tahu gitu dunia investor gitu, apalagi VC gitu ya, venture capital gitu, itu mengerikan, Mas, gitu. Itu sisi lain lah ya, tapi aku tidak ingin, tapi bukan berarti kita itu harus hindarin gitu. Jadi ini agak melenceng sedikit, tapi mungkin perlu Anda tahu. Jadi dalam dunia teknologi sekarang ya, itu yang menikmati 4 orang, 4 jenis manusia. Ya, 1 itu kriminal, itu biasanya duluan. Jadi kalau ada website, dulu ada internet, pertama kali pakai itu website ya, porno ini itu segala macam. Ya, ketika ada Bitcoin, ya money laundry yang pertama kali gitu. Itu nature-nya begitu, nature-nya ya. Maka ya Mas ya, teknologi-teknologi itu selalu itu unsur-unsur itu, karena orang kriminal itu kan berpikir one step ahead gitu daripada hukum gitu ya. Sebelum kita itu mau memanfaatkan, dia udah manfaatin dulu. Itu yang pertama. Yang kedua itu namanya inventor. Inventor itu penemu gitu ya. Penemu nih Mas. Penemu itu Facebook itu penemu. Microsoft itu penemunya Bill Gates gitu kan. Inventor dia. Yang ketiga itu investor gitu. Investor itu yang menikmati duitnya dari situ. Gue nitip dong gitu, gue biayain. Wah, lo potensial nih, gue biayain gitu kan. Nah, yang ketiga, 4 itu kayak kita ini jadi pemakainya ya, training
Facebook itu yang remah-remah lah ya gitu. Itu yang menikmati. Nah, di Indonesia gitu, di Indonesia yang gede-gede, saya nggak ketemu inventor. Gitu. Kalau Anda sebut namanya, bukan, itu seperti inventor, tapi sebetulnya investor yang main. Gitu. Beda dengan si Mark Zuckerberg, yang dia tetap hebat gitu ya, dia tetap kontrol, dia tetap kayak Bill Gates gitu, inventor. Di Indonesia nggak ada. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, inventor itu cuma nama aja gitu, itu diperintah-perintah sama investor, itu capeknya minta ampun gitu, capeknya minta ampun. Itu makanya banyak yang stres di Indonesia. Bahkan yang go public gitu. Saya ingin tanya gitu, di mana nama Nadiem Makarim? Disebut, bukan inventor berarti. Semua yang main di belakang itu adalah investornya. Gitu, itu pandangan saya. Nah, sebagai ilustrasi bahwa gitu, kerja dengan investor yang model begitu, gitu, Anda seperti hidup di neraka, gitu, terjiar terus, gitu. Akhirnya cuman dapat gaji aja, gitu. Nah, kita kan berbicara kita sebagai pebisnis, makanya yang namanya investor idealnya Anda pilih juga. Oh, gue pengen ini yang sama value-nya nih, gitu. Kecuali kalau Anda go public kan. Kalau go public kan Anda nggak bisa kontrol siapa boleh beli saham, siapa enggak. Gitu. Gitu Mas, gitu. Saya gitu, memilih partner saya. Nggak semua orang berpartner. Nggak semua orang saya mau berpartner. Gitu. Bahkan pada tahap sangat awal, gitu. Tetap aja ya masih kecolongan juga, gitu. Saya pengen bisnis dengan enak, gitu kan. Nah, tadi contoh yang co-founder tadi ya, itu juga gitu. Itu ada macam-macam pembatasannya. Ada yang namanya voting right, gitu. Misalnya, kamu boleh pegang 15%, tapi semua keputusan vetonya dari saya, suruh tekan di depan. Terus kalau kamu keluar, gitu, kamu harus jual ke saya nilainya sekian, gitu misalnya. Jadi selama kita tahu cara bermainnya, ya, investor tidak akan menjadi momok buat Anda, tetapi menjadi sebuah peluang besar. Itu yang saya ingin sampaikan. Baik, terima kasih Pak Epi, Masya Allah, menambah wawasan kita semua nih, Mas Ihsan, Mas Iqbal. Tuh, Saris, tadi di panelis ada ini nih, ada yang mau bertanya langsung gitu. Mas Ihsan, itu bisa di open kah? Siap. Ini tadi Pak Yahya Sunario. Oh, Pak Yahya. Wah, Pak Yahya. Ini pakar marketing. Pak Yahya. Ini gurunya Mas Ipul ini. Baik, teman-teman yang lain mungkin bisa open mic untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Ismail atau juga kepada Pak Happy Trenggono. Ini ada buat Pak Ismail nih. Pak Ismail, value apa yang paling kuat yang bikin Zahir bisa bertahan 26 tahun dengan bootstrapping? Monggo Pak Ismail. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi ya, mungkin saya ngulangin sedikit sekaligus tadi memperkuat pernyataan Pak Happy juga. Kita harus berpikir bahwa ini tuh overrated kalau kita bilang wah keren banget ya nggak pakai investment, atau wah keren banget ya dapat investment, semua overrated lah. Yang penting semua itu punya fundamental bisnis yang oke, goal bisnisnya clear. Nah, di konteks Zahir di perjalanan kita 26 tahun tadi ya, value utama yang kita jaga, pertama kita tuh pengen banget memastikan kita ada di segmen yang benar-benar bisa memberi benefit ke pengusaha. Itu clear banget. Nah, ketika ada investor masuk, tidak semuanya punya value yang sama. Mereka sudah punya value yang berbeda. Kalau global player misalnya, mereka sudah punya mainan sendiri, punya market segment sendiri, punya produk sendiri yang
ketika mereka berpartner dengan kita, tentu ada banyak yang harus kita diskusikan gitu, sampai kita bisa sama-sama saling support. Dan di kejadian Zahir kebetulan sampai saat ini kita ngelihat bahwa pertama apa yang jadi goal kita itu masih bisa kita achieve dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita juga nggak bilang, Zahir nggak pernah bilang bahwa jangan pernah cari investor, nggak juga. Jadi kita bilang bahwa yang paling penting kalau misalnya mau cari investor, ya memang tahu itu bisa mengakselerasi pertumbuhan, itu bisa mengakselerasi goal bisnis kita. Kita bisa profit kita akan kita kejar dalam waktu sekian dengan angka X gitu. Dengan ada investment itu bisa mempercepat, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak itu tujuannya, maka ya tadi value-value yang kita pegang itu akan menyelamatkan. Belum lagi tadi kan Pak Happy menyinggung ya kan, tipikal investor itu beda-beda ya. Kalau kita ngomongin private equity, venture capital itu gameplaynya beda. Nah, kalau kita ngerti gameplaynya mereka, maka itu kita akan semakin banyak variabel yang akan kita pertimbangkan untuk kepentingan bisnis kita ke depan juga. Itu Mas. Oke, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya secara langsung, saya persilakan. Ya, kita open satu aja ya, Mas Iksan ya. Ya. Satu lagi penanya yang bisa bertanya langsung ke guru-guru kita, ke Pak Happy, ke Pak Is. Silakan. Ini Pak Ahmad. Ya. Selamat malam Pak Happy. Selamat malam. Ya. Silakan. Pak Ahmad. Terima kasih. Mohon maaf saya nggak open cam karena sinyal agak kurang bagus Pak. Nanti kualitas suaranya terganggu. Mohon ini Pak, mungkin saran masukan ya, karena memang saya baru merintis, baru memulai. Untuk strategi awal ini memang saya masuk pasar ini dengan strategi low price. Bagaimana caranya saya mendapatkan banyak dulu klien ya kan, ya mungkin tetap masih ada margin atau keuntungan masih ada ya kan, tapi tidak terlalu besar. Nah, kira-kira sampai tahap mana saya mulai memikirkan untuk nilai yang kira-kira profitnya itu baik seperti itu, atau kira-kira dengan strategi ini bermasalah nggak ya? Atau saya khawatirnya begini, jadi terkesan atau saya di image pelanggan ini selalu murah gitu. Ketika saya naikkan harga, nah itu apakah harus rebranding ataupun seperti apa kira-kira? Terima kasih. Ini pertanyaan buat saya. Oke, silakan monggo Pak Happy. Oke. Jadi gini Mas. Harga itu ditentukan, ini teorinya. Jadi gini, kita punya produk, ya. Produk itu kita jual gini, orang itu beli itu atau gini, di bawah produk. Jadi kita itu akan sangat sulit jual produk, gitu. Contohnya begini, ada nggak sih gitu orang jualan produk gitu? Ada nggak orang jualan odol? Ada nggak orang jualan pasta gigi di TV? Nggak ada Mas, gitu. Nggak ada. Pepsodent jualan pasta gigi? Enggak, dia nggak ngomong begitu, gitu ya. Yang dia jual itu apa? Yang dijual itu value namanya. Contoh value itu gigi sehat, confident misalnya, itu value. Makanya antara value dengan produk tadi biasanya ada benefit. Gitu. Oh, bisa membersihkan karang gigi, bisa sehingga gigi jadi putih. Nah, value ini yang menentukan harga. Gitu. Teorinya begitu.
Ini kalau kita mau bicara tentang jualan. Nah, ketika Anda itu harga Anda itu di atas value, ini kan abstrak nih ya, maka Anda sulit sekali jualan, gitu. Nah, ketika value itu lebih di atas, maka Anda relatif lebih mudah jualan, gitu. Nah, kenapa orang cenderung itu menurunkan harga? Karena dia tidak tahu caranya menaikkan value, gitu. Contoh yang paling gampang begini, Mas. Contoh yang paling gampang ya. Di tetangga saya itu ada yang jualan telur, Mas. Tapi dia jualan telur itu paling rame di antara semua toko telur. Saya aja kalau ini udah belinya ke situ. Kenapa? Ada yang dijual, dia bukan bilang jualan telur, gitu. Dia bilang di sini timbangan pasti pas. Kalau nggak pas dia lebihin mending. Hanya karena kayak gitu tuh, gitu. Harga dia itu dia nggak pakai diskon, nggak pakai obral, nggak pakai. Ya pokoknya kalau Anda mau itu yang namanya value, dia tahu caranya. Nah ini yang Anda mesti pikirkan, gitu. Nah kalau saya sendiri ya, jadi kalau Anda perangnya itu di value, orang jualan telur aja bisa ngomong value kok, masa Anda jualan apa sih nggak bisa bicara value, gitu kan? Gitu. Contoh kantin di SMA saya masih ingat, semua orang kalau datang semua anak dipanggil namanya, jadi itu seneng gitu orang itu dia bisa mengalahkan yang lain, gitu. Gitu. Artinya gini, dia bisa bukan mengalahkan yang lain, dia bisa menarik orang, gitu. Itulah jualan dia, gitu. Nah, ciri-ciri orang yang nggak tahu apa yang harus dijual, yang dia jual tuh harga, gitu. Maka di IIBF, gitu, di IIBF nih, gitu ya. Kalau Anda jualan murah, gitu ya, artinya gini, Anda membedakan diri dengan harga, karena Anda tidak bisa membedakan diri dengan value, Anda membedakan diri dengan harga. Nah, orang yang seperti ini di IBF itu disebut full game. The full game. Jadi kalau Anda itu cuma bisa banting harga, maka Anda sedang memainkan permainan bodoh, gitu. Itu kalau bahasanya di IBF ya, mohon maaf. Kenapa? Karena semua orang bisa melakukannya, gitu. Dan Anda nggak akan punya customer loyal, nggak akan punya, tidak, gitu. Nah, apakah itu pemain gede-gede yang main gratis-gratis itu jual apa namanya, jual harga? Tidak. Mereka end of the game mereka lebih mahal daripada orang lain, gitu. Jadi kalau Anda bilang saya menarik customer dengan saya jualan murah, gitu. Anda yang disebut murah itu Anda kasih diskon atau Anda memang harganya segitu. Kalau Anda segitu ya itulah harga Anda, gitu. Tapi kalau Anda itu main diskon, main ini gede-gedean, Anda sedang memainkan para kapitalis itu, gitu ya kan? Gitu. Jadi kemungkinannya dua. Tapi kalau kapitalis kan Anda bukan, gitu. Bukan kan yang gratis-gratisin orang itu, gitu. Nah kemungkinan saya khawatir Anda lagi melakukan full game, gitu. Nah saya tambahin begini, ketika harga kita itu rendah, gitu, maka Anda sebenarnya sedang memberi message, memberi pesan kepada pelanggan Anda, gitu, bahwa nilai Anda juga nggak tinggi-tinggi amat, gitu, nggak tinggi-tinggi amat. Ini di Tasik nih ya, saya ke Tasik. Ini yang jualan pinter nih, jualan jeruk. Saya nggak ngasih contoh orang yang hebat-hebat. Jualan jeruk itu, gitu ya, kanan kiri itu sama, persis sama bentuknya sama, gitu ya. Yang satu itu 15.000 per kilo, yang satu 30.000, yang satu itu 20 kalau nggak salah, 20.000, beda. Saya tanya, Pak, ini kok kelihatannya sama? Ya beda Pak, gitu. Beda Pak. Beda gimana? Yang ini 20.000 Pak, gitu. Yang ini 15.000, dia bilang gitu.
Nah, habis itu, ya selain harganya apa gitu? Iya itu harganya beda, ini lebih mahal gitu. Dia bisa jelasin, dia cuek aja gitu. Dia disuruh bosnya mungkin ya, gitu jualan jeruk gitu. Lah saya gitu, cuman beda 5.000, ngapain saya itu beli yang 15.000? Saya pikir kan gitu kan, gitu. Ya udah mah beli aja yang 20.000 gitu, beli yang bagus lah, gitu buat saya. Ya karena saya ini presiden IBF ya kan, saya pengen belajar, saya belilah yang 15.000 juga. Di rumah tak suruh nyobain, gitu, tak suruh nyobain. Sama mas, gitu. Anda bisa bayangin nggak gitu? Ini antara value dengan harga. Jadi harga itu memberikan persepsi tentang value, tentang nilai. Seolah-olah yang 20.000 itu lebih bagus, gitu. Padahal barangnya sama loh, gitu. Nah, maka kalau saya sendiri nih mas ya, saya sendiri, gitu. Saya kalau jualan, gitu. Saya banyak ya, kalau saya pribadi ya, saya nggak suka gitu jual murah, itu nggak suka. Saya ada perusahaan saya akuisisi, besok itu saya naikin, gitu. Customer itu kalau dinaikin, banyak orang takut naikin harga, paling takut naikin harga. Padahal customer itu kalau Anda naikin 10%, 5-10%, dia nggak notice. Gitu. Saya kalau beli perusahaan, saya pertama kali kalau saya benahin perusahaan itu, gitu ya, perusahaan ini tadinya profitability-nya kecil, saya naikin aja 10%. Habis itu 10% saya ambil duitnya. Kamu kan biasa hidup dengan 90%, ya enggak? Dengan yang 10% harga kenaikan itu setiap jualan saya tarik. Itu nggak pernah goncang, biasa aja. Nah, kalau saran saya, kalau Anda mau jualannya mantap gitu ya, Anda orientasi berpikirnya kepada value, gitu, jangan kepada harga. Harga ngikutin. Nah, Anda kan tahu ya kan, di dalam bisnis itu Anda punya target market, gitu. Anda punya kompetitor. Jadi kalau McDonald sama warteg Anda itu nggak bersaing. Kenapa? Karena target marketnya beda, gitu. Nah, kalau warteg mungkin sama warung pecel lain gitu, atau warung semacam itulah gitu. Nah, itu pesaing Anda. Harga pesaing Anda berapa? Gitu. Anda, saran saya, kalau saya dengan pesaing saya gitu, harga saya naikin antara 10-15%. Gitu. Jadi Anda mesti belajar tentang itu. Jadi kita dengan harga yang benar aja ngatur duit kan susah mas. Kalau Anda itu mainnya harga-harga murah-murah gitu ya. Walaupun di segmen bawah gitu ya, kan Anda punya kompetitor juga gitu. Jadi itu saran saya. Siap. Dua kata kunci ya Mas Iful ya, meningkatkan value. Ya, bukan dengan menurunkan harga. Kalau menurunkan harga berarti full game. The full game. Full game karena semua orang bisa melakukan kan, gitu. Nggak pakai mikir itu. Jadi kita di sini Mas Aris, Evapora. Gimana Mas Iran? Evapora kita gratisin nih jadinya. Kan gini, itu namanya bisnis model, beda lagi, iya kan? Anda mungkin gratisin di sini, Anda hajarnya di mana kan gitu? Ya kan bisnis model namanya. Gitu. Harus, jangan gitu Pak. Ada Pak Is loh Pak Edi. Ini gratis di sini, hajar di mana? Ini bisnis model. Ada bisnis model, ada revenue model, gitu ya kan. Nah, kalau revenue modelnya Anda itu sama dengan kompetitor Anda, baru bicara harga kan gitu. Jadi gitu Mas Ihsan ya. Jadi kalau ini memang, jadi cara Anda memonetize itu kan beda-beda. Kan ada gini, contoh startup, ada jualannya itu per transaksi itu berapa? Ada yang jual per bulan berapa? Setiap transaksi udah nggak dihitung lagi, ya kan? Itu revenue model, gitu. Nah, revenue model itu
termasuk strategi Anda untuk bertumbuh. Saya memang membedakan begini, di tempat saya begini gratis, tapi yang hal-hal kayak gini nih baru bayar gitu misalnya. Ya. Jadi jangan buru-buru ambil kesimpulan ya. Oke, Mas Ihsan, ini gimana? Udah jam 10, kita lanjut atau langsung closing statement? 15 menit lagi boleh lah. Ada requestnya Pak Yahya tuh. Iya, dari Berat kalau Pak Yahya ini. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oke. Admin tolong di input ke panelis ya. Nah itu tadi menarik loh soal value loh. Soal value itu menarik. Karena kita melupakan dan seringkali masalah menjabarkan atau mendefinisikan value itu seringkali salah kaprah. Yang paling gampang rumusnya value ini begini. We can give more for same. Mereka membayar yang sama tapi mendapatkan lebih, itu sudah menjadi value. Atau same for less. Kalau misalnya mereka mendapatkan yang sama tapi bayar lebih murah, itu juga value. Atau pokoknya membuat customer atau pelanggan kita diperlakukan sebagai mitra dan mereka not just only satisfied but also delighted. Jadi merasa senang, merasa happy. Jadi kalau Evapora ini contohnya menampilkan narasumber-narasumber yang berkelas nasional atau bahkan berkelas dunia seperti Mas Happy, itu juga value. Kita nggak menampilkan narasumber yang biasa-biasa saja, tapi yang berkelas top, pengalamannya segudang, ini juga value. Karena kalau mereka ikut seminar, bayarnya mahal, mau ketemu orangnya susahnya minta ampun. So, Evapora sudah berusaha mendeliver suatu value yang intangible kepada anggota-anggotanya, yaitu kita harus kita pahami bersama. Ini the value of Evapora. Itu aja pendapat saya kesimpulannya. Shalom, terima kasih Pak Yahya. Oke, mungkin ada yang lain dari teman-teman yang bisa bertanya kepada Pak Happy? Pak Aris, apakah boleh bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa nih? Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Indra. Salam lama nggak ketemu, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin Pak. Iya Pak Indra mau bertanya ke Pak Happy atau ke Pak Is? Saya mau bertanya begini Pak, tentang Pak Happy, tentang funding. Pada Pak Happy. Pak Happy, oke silakan. Pak Happy. Halo. Pak Happy, ini kan ada sebuah fenomena yang terjadi tentang bagaimana kita mencari sebuah funding yang raise funding ya, raise funding. Tentu raise funding itu akan melihat seberapa problematik yang kita pecahkan yang menjadi sebuah proposition untuk melihat ketertarikan dalam sebuah bisnis. Nah, tapi selain daripada problem solution yang kita tawarkan, tentu dia akan bertanya tentang seberapa banyak orang tahu tentang Anda punya bisnis, dan itu adalah probability terhadap penyelesaian suatu masalah dalam sebuah market. Nah, di sini kan ada sebuah masalah yang terjadi antara, ya tentu kita membuatkan suatu bisnis adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Maka terjadilah sebuah bisnis. Bisnis itu adalah menyelesaikan masalah. Tapi juga seberapa banyak masalah itu diketahui orang dan untuk bisa diselesaikan. Nah ini kan dua mata uang yang tidak bisa sejalan bersama. Nah bagaimana kita mensiasati antara itu? Contohnya katakanlah bahwa raise funding itu mau masuk apabila kita itu mempunyai 10.000 followers misalnya begitu. Itu untuk membangun itu kan bukan hal yang gampang ya. Dan terjadinya adalah bisnis-bisnis startup itu melakukan data palsu gitu. Artinya diambil data KTP orang dibuat seolah menjadi customer, tapi customer
katakanlah fiktif customer lagi. Nah, tapi kalau tandanya itu nggak dilakukan, maka orang vendor akan melihat lo bisnismu aja belum dikenal orang, gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya harus dilakukan orang untuk membangun sebuah bisnis itu, gitu, untuk meraih sebuah funding yang reasonable untuk dia bertumbuh. Gitu. Mungkin itu Pak Pipin. Thank you Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ya, baik. Mungkin Pak Happy atau Pak Is. Ya, baik Pak Indra, terima kasih. Kelihatannya Pak Indra ini pernah punya pengalaman ya tentang fundraising ya kelihatannya. Jadi begini, yang pertama bahwa investor itu kan investasi, ya. Ujung-ujungnya yang ingin tidak semua, tapi bisa dikatakan semua, kan bicara tentang return, tentang berapa banyak saya dapat itu. Walaupun meskipun ini kalau investor itu kan ada impact investor segala macam. Oh, saya pingin di penghijauan aja, bidang-bidang penghijauan gitu, atau ada yang saya ingin menumbuhkan ekosistem keuangan, ya dia invest di keuangan aja. Meskipun begitu gitu, tetapi ujung-ujungnya duit gitu, ujung-ujungnya duit. Nah, ujung-ujungnya duit itu artinya dia butuh return gitu. Ada return tertentu yang dia ingin itu dia ingin memastikan. Nah, cara dia memastikan itu dia itu punya mekanisme gitu. Contohnya kalau yang standar yang tadi Pak Indra sampaikan gitu, what kind of problem you trying to solve gitu. Sebetulnya kamu di bidang accounting lah katakanlah Zahir nih, apa sih yang kamu ingin pecahkan, problem apa sih gitu. Mungkin problemnya itu adalah kita itu pingin di Indonesia itu banyak UKM itu yang tidak bankable karena dia itu nggak cukup bagus pembukuannya gitu. Maka untuk itu Zahir itu lahir gitu loh. Itu contoh problem ya. Nah, itu mekanisme seorang investor ya, terutama investor-investor yang pro lah, yang profesional, yang biasanya institutional. Itu ngelihat yang kayak gitu. How you solve, how you differentiate with others, bagaimana Anda membedakan diri gitu kan, gitu. Traction-nya seperti apa, udah berapa banyak kamu usernya, itu cara dia memastikan gitu bahwa Anda layak untuk saya investasi ke situ gitu. Tapi perhatikan, ini bukan tentang problem itu sendiri Pak, gitu. Karena sebetulnya dia nggak peduli tentang itu. Gitu, dia peduli duitnya balik gitu. Itu hanya mekanisme. Buktinya nih, begitu ada investor satu tuh masuk gitu, yang lain itu ngikut gitu. Kenapa? Dia udah melakukannya, ngapain saya tanya-tanya lagi gitu loh. Jadi dunia itu bekerja seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tipikal daripada investor itu beda-beda. Tadi ada yang ingin bidang tertentu misalnya. Yang kedua, ada yang tiket size tertentu gitu. Contoh Telkom. Telkom itu punya 2 perusahaan. Satu itu dia tiket size itu saya berapa invest. Itu tiket size maksud saya. Misalnya saya dari 600 juta sampai 10 miliar misalnya, itu tiket size gitu. Nah, ada yang maunya itu awal-awal banget gitu. Saya seed investor awal banget gitu. Nah, kalau investor awal itu ya paling 3 miliar, 300 juta bahkan gitu. Kayak Gojek itu dulu kan cuman 300.000 atau berapa itu kan yang awal-awal gitu. Nah, dia dapat sahamnya lebih gede gitu karena awal.
tapi tingkat kegagalannya tinggi. Tapi ya ada yang sukanya begitu, gitu. Nah, kalau yang kayak gitu dia nggak nanya Anda berapa usernya, oh baru konsep kok, gitu, baru konsep, gitu. Telkom ada yang begitu, makanya dia sebut itu sebagai ya yang awal-awal itu, gitu ya. Kalau kita itu biasa ngomong apa ya? Inkubator kan? Inkubator, persis, inkubator. Ya jadi, nah yang kedua itu tiket size-nya udah mulai 3 juta US sampai 10 juta US gitu. Nah yang kayak gini nih pasti akan ngomongnya berapa jumlah user, berapa segala macam. Nah memang ini kan dunia manusia gitu. Anda bisa jawab dengan jujur, Anda bisa bohongin seperti Pak Indra bilang. KTP orang masukin. Lah yang bohongin itu ya bakal susah sendiri. Gitu. Tadi saya cerita tentang ada satu ojek online itu di Jakarta 350.000. Itu udah jelas ngacok gitu loh. Pasti dia susah sendiri gitu. Nah, kalau Anda jadi pebisnisnya ya lakukanlah dengan benar. Gitu ya. Bolehlah Anda ini percantik, tapi jangan bikin kita susah sendiri. Toh akhirnya bisnis itu harus jalan, gitu. Akhirnya itu harus jalan. Akhirnya harus menciptakan duit, gitu. Bisnis itu, gitu ya. Akhirnya harus menciptakan, bahasa saya itu cash flow-nya harus positif. Cash flow-nya harus positif. Akhirnya. Jadi cash flow positif itu cash flow operation ya. OCF namanya, operating cash flow. Jadi kalau Anda itu gaji 1 miliar, gaji orang, segala macam semua pengeluaran 5 miliar. Tapi Anda dapat jualan dan kebayarnya itu 4 miliar, Anda minus. Gitu. Nah, cash flow-nya minus. Bisnis itu harus cash flow, operational cash flow itu harus positif akhirnya. Jadi Anda itu jualan 100, syukur dapat duitnya 100. Bisa ada yang gak ketagih, katakanlah 90. Anda mengeluarkan duitnya itu 80. Itu Anda positif gitu. Nah, jadi profit pun itu nggak cukup gitu. Profit pun nggak cukup. Maka saya selalu bilang dalam bisnis, apalagi cuman jualan tapi nggak profit. Nah, itu lebih gila. Gitu, itu lebih gila, nggak bisa diterusin terus-terusan gitu. Profit is very important, but operating cash flow is everything. You don't have it, you don't have a business. Gitu. Makanya tadi ngomongin tentang startup gede-gedean, nggak ada yang punya operating cash flow positif. Mereka nggak punya bisnis. Terima kasih. Oke. Gitu ya Pak Indra ya. Meskipun yang lainnya pada nyelewengin data, jangan ikut-ikutan. Itu nanti repot sendiri gitu. Akhirnya bisnis harus syariah juga kan? Harus syariah juga. Thank you. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pak Wadir. Monggo Pak Wadir. Satu lagi nih, terakhir. Boleh, baik. Silakan Pak Wadir. Pak Wadir, halo? Ya, halo. Ya. Suara saya ada? Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya begini Pak, karena saya kebetulan sedang membangun sebuah social enterprise gitu. Jadi pertanyaannya adalah kalau untuk sebuah bisnis yang dia itu bisnis sosial gitu, social enterprise, kira-kira yang paling cocok itu seperti apa ya? Apakah bootstrap atau funding gitu? Detailnya di mana Mas Wadir? Di Garut Pak. Ya, detail bisnis enterprise-nya apa? Social enterprise. Kami punya kayak semacam peternakan domba, kemudian juga area untuk wisata gitu. Tapi karena baru memulai, memang secara cash flow juga kita belum begitu nampak bagus ya untuk support
sosial kita gitu. Jadi masih mengandalkan kayak dari gaji-gaji juga ya untuk membiayai sosialnya gitu. Nah, jadi kalau ingin meningkatkan levelnya itu apakah bootstrap atau funding gitu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah ke Pak Happy, kalau ingin gabung di IBF itu seperti apa aturannya gitu. Itu saja mungkin pertanyaannya. Hatur nuhun sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Is Pak Is, silakan Pak Is. Oke, terima kasih. Pertanyaannya untuk social enterprise atau social business ini yang cocok tadi bootstrapping atau funding. Mungkin balik lagi ya. Kalau menurut saya nggak ada korelasi antara apakah ini social business atau enggak dengan memilih tipe pendanaan. Hampir kebanyakan bisnis di awal pasti memulainya bootstrapping ketika awal gitu ya. Funding pasti kita butuhkan untuk akselerasi, untuk tumbuh, untuk mencapai goal bisnisnya. Pertanyaan saya adalah ini sekarang ada goal apa yang ingin dicapai 1 tahun ke depan? Kalau misalnya sekarang dibilang tadi cash flow-nya masih negatif ya, apakah ingin mencapai cash flow positif dalam periode 1 tahun ke depan? Kalau iya, apa rencananya akan dilakukan dan butuh uang berapa untuk mencapai itu? Kalau kita udah tahu butuh uang berapa, lalu kita lihat internal kita bisa nggak self-funding, bisa nggak dari retained earning, tadi kalau kata Pak Happy bisa apa enggak, kalau enggak cari pendanaan dari luar, bisa apa enggak membantu kita mencapai goal dari bisnis yang ingin kita kejar. Itu aja yang paling penting buat saya. Jadi saya kayak tadi saya cerita, ini tuh nggak benar salah gitu. Yang salah itu kalau kita nggak mau bisnis kita tumbuh, itu salah gitu. Yang benar itu kalau memang kita mengambil langkah supaya bisnis kita bisa tumbuh, bisa berkembang, value-nya tetap kejaga seperti yang kita inginkan. Itu yang benar. Nah, kendaraannya itu ya bisa funding, bisa juga bootstrapping, tergantung situasinya. Cuman kalau rata-rata bisnis biasanya begitu pertama kali kita bootstrapping. Investor kalau di kacamata saya, based on pengalaman saya, harusnya sih nggak susah nyarinya karena teorinya kan investment itu will follow good business. Jadi kalau kita sebagai pengusaha nggak bisa create good businessnya, ya akan susah gitu, uang nggak bisa datang gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa create good business, money will follow, uang itu akan datang. Nah, PR-nya sekarang di depan membangun fundamental yang basic. Ketika mulai ya kita bootstrapping, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tahu apa yang akan kita capai. Ada revenue model yang clear, ada cost structure yang clear, fundamental bisnisnya benar dulu. Lalu apa yang mau kita achieve? Oh, sekarang cash flow-nya masih negatif, saya akan positif jika revenue saya sekian, aset sekian, expenses, cost-nya sekian misalnya. Dan untuk mencapai itu, saya butuh investment nggak? Butuh. Investmentnya dari mana? Baru di situ kita bisa mutusin. Ini kita bisa funding, bisa bootstrapping, atau perlu funding untuk melakukan akselerasi. Itu kalau dari saya. Oke, pertanyaan yang kedua. Terima kasih, Pak. Pertanyaan kedua tadi ke Pak Happy langsung. Pak Happy kalau mau gabung IBF, gimana Pak? Gabung IBF paling gampang tanya sama Mas Ihsan. Nah, saya mau jawab gitu tadi itu Pak Happy. Jadi gini, IBF ini hari ini belum boleh diomong, tapi karena ditanya aku ngomong nih San ya. Silakan. Jadi akan membuat sebuah startup aplikasi ya, namanya Klik Business. Jadi di situ ada business inspiration, ada find a mentor, ada. Nah di situ orang bisa upgrade jadi member. Nah kalau udah jadi member di IBF itu ada grup-grup kecil namanya leader forum. Leader forum itu 7 orang ya, bisnisnya beda-beda. Dia setiap 2 minggu ketemu gitu kan, saling menguatkan ini itu dan sebagainya. Di IBF itu ada banyak sekali program. Workshopnya ada gitu ya, kemudian leader forum ada, kemudian ada banyak sekali kelas-kelasnya, dan selain kelas juga banyak sekali pertemuan-pertemuannya.
gitu apa namanya yang bisa diikutin. Jadi nanti karena kita ini apa namanya kepengurusan ini kan hanya di kota-kota besar, kita ada di 100 kota hari ini. Nah, tetapi kan yang mau ikut itu bisa di mana aja. Nah, itu nanti bisa kita organize itu lewat aplikasinya itu. Gitu. Nah, nanti aplikasinya itu karena memang di IBF itu yang ditugasin Ihsan itu ya, makanya nanyanya sama Ihsan nanti. Gitu. Kalau sekarang tergantung kotanya, nanti dikenalin dengan pengurusnya, nanti akan dibentukkan apa namanya leader forum. Nanti kalau ada workshop gitu ya, itu ya bisa diikutin. Nah di IBF itu workshopnya bayar, tapi bayar untuk mereka sendiri gitu. Semua pembicara di IBF itu nggak ada yang dibayar, nggak boleh gitu. Dia boleh terima duitnya itu dari usaha aja, nggak boleh dari ngomong gitu. Takut keasikan ngomong nggak jadi usaha gitu. Silakan Mas Ihsan dilengkapi jawabannya Mas Ihsan. Ya, nanti WA aja ke saya kalau yang mau join IBF. Karena saya di IBF sebagai Direktur Bidang IT dan Komunikasi. Jadi nanti bisa japri ke saya kalau untuk yang mau join IBF. Siap, hatur nuhun semuanya. Siap, Kang Wadir. Oke, Mas Ibu kayaknya udah overtime nih ya. Iya. Ya, mohon maaf loh Pak Happy, Pak Is, kita sampai overtime. Gak apa-apa, seperti biasa Evapora harus overtime. Itu baru Evapora ya Pak Is ya? Iya, kalau nggak overtime nggak Evapora. Iya. Baik, teman-teman semuanya terima kasih. Saya mohon maaf kepada teman-teman yang udah di panelis yang tadi rencananya mau bertanya ya. Mungkin Mas Miko, sorry Mas Miko, waktunya. Ya. Siap Pak. Makasih. Bisa nanti di kesempatan yang lain Mas Miko ya. Baik teman-teman, mungkin sesi ini kita tutup dengan closing statement dari kedua narasumber ya Mas Miko ya. Yes, betul. Oke, ke Pak Is dulu deh, monggo Pak Is. Oke, mungkin closing statement saya sih sederhana aja insya Allah. Pertama tadi ya, saya bilang kita sebagai pengusaha, tugas kita membangun value yang clear, memperbaiki fundamental bisnis yang bagus gitu. Karena investment itu will follow good business. Kalau bisnis kita bagus, insya Allah nggak pakai nyari, dia akan datang. Karena investor itu sama kayak kita pengusaha cari investment, investor juga terus mencari bisnis yang menarik yang bisa diinvestasikan. Jadi tugas kita fokus untuk terus memperbaiki itu. Tujuan bisnis kita bukan pendanaan, itu adalah hanya kendaraan untuk mencapai goal bisnis kita. Dan dari pengalaman saya yang tadi saya share, experience saya ketika ngobrol sama beberapa pengusaha, biasanya lebih semangat ketika ngomongin investasi, tapi ketika ditanya spesifik mengenai goal bisnis apa yang pengen di-achieve, itu nggak bisa diceritakan secara clear, tidak sebanding dengan semangatnya untuk mencari modal. Itu aja sih menurut saya. Jadi either itu bootstrapping atau itu funding, insya Allah itu akan mudah kita lakukan selama kita fokus memperbaiki fundamental bisnis kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Masya Allah. Siap. Terima Masya Allah, kasih. luar biasa, Pak Is. Keren Pak Is. Investor will follow good business. Jadi fokus bangun bisnis Anda, nanti investor akan datang dengan sendiri. Siap, Pak Happy, monggo silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita udah bicara panjang lebar ya. Meskipun belum mendalam tentang investasi, funding, dan sebagainya. Bootstrapping menurut saya adalah sebuah strategi yang yang layak digunakan oleh siapa saja yang ingin memulai bisnis. Jadi dan banyak orang-orang yang sukses melalui strategi bootstrapping gitu.
mulai dari pakai duit sendiri, pakai skill sendiri, pakai gudang sendiri, pakai barangnya teman-teman sendiri gitu, bahkan dengan cara melepas saham-saham sendiri gitu, saham-saham perusahaan itu sebuah peluang yang bisa digunakan. Ya. Namun saya ingin mengingatkan bahwa di dalam bisnis gitu, funding itu akan Anda jumpai gitu ya, terutama pada saat-saat Anda harus bertumbuh. Pada saat-saat Anda harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang bootstrapping itu udah lewat gitu. Bootstrapping pada saat awal-awal, tapi ketika bisnis Anda berjalan, mungkin pada saat itu Anda kekurangan cash flow. Mungkin Anda harus menambah cabang baru. Mungkin Anda harus ekspansi dan sebagainya. Nah, maka saya menyarankan bahwa keterampilan funding itu mulai Anda lihat gitu. Jadi jangan terjebak pada sebuah mindset funding itu buruk buat Anda. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa investment itu adalah sebuah mindset. Gitu. Sebuah mindset. Jadi bahkan begini, ada pengusaha itu dikelompokkan beberapa macam tingkat gitu. Ada yang dia manajer, ada dia leader, ada entrepreneur, ada investor, dan investor itu adalah seolah-olah tingkatan yang paling tinggi gitu. Yang perlu Anda ketahui bahwa orang yang jago investasi, dia juga jago cari investor gitu. Itu menunjukkan bahwa investasi itu sebetulnya adalah mindset. Jadi bahkan hidup sendiri itu kan tentang investasi gitu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda membangun bisnis itu untuk dibeli oleh investor, maka hasilnya akan berbeda. Jadi saran saya gitu, lakukan bootstrapping bagi yang membutuhkan gitu, tetapi pelajari funding dari dini, karena investasi gitu adalah sesuatu yang harus Anda bangun gitu, sesuatu yang yang Anda butuhkan. Saya sering mungkin sebagai kalimat penutup bahwa mindset investasi itu tidak hanya berlaku di bisnis, di ekonomi, tetapi juga dalam hidup gitu. Dan bagi saya yang namanya bisnis itu bukan sekedar ilmu ekonomi. Bisnis itu adalah ilmu kehidupan. Maka mindset investasi itu harus kita kuasai. Karena hidup adalah investasi untuk sesudah hidup itu berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.